Bina Iman semuanya, saya Ibu Ina. Saya Ibu Rani. Apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan semangat. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Dalam masa Prapaskah ini, Link Bina Iman akan diisi dengan APP. Tetap diikuti ya anak-anak. Ada kabar gembira nih. Bina Iman diberi kesempatan untuk misa Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April jam 11 siang. Udah pada daftar belum semuanya? Yuk orang tua bisa mendaftarkan ke grup Ortubia. Semoga kita semua bisa hadir ya. Sampai ketemu di misa Paskah nanti. Bye. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Dalam sebuah mata kuliah psikologi, seorang dosen berkata, setiap orang tua itu pasti punya anak emas, atau anak favorit, atau anak yang paling dicintainya ketimbang anaknya yang lainnya. Kalau orang tua bilang bahwa mereka bersikap adil ke semua anak, itu mah bohong, karena tetap saja pasti mereka punya anak favorit, katanya dosen tersebut. Kalaupun pernyataan dosen itu belum tentu benar, namun beberapa artikel ternyata menyatakan hal yang serupa, bahwa orang tua memang terprogram untuk memiliki anak emas. Untuk membuktikan hal itu, kita bisa melihat ke dalam keluarga kita masing-masing, apakah memang benar atau tidak. Apakah kita pernah merasa bahwa orang tua kita itu mengistimewakan kakak kita atau adik kita? Atau misalkan kita sekarang sudah menjadi orang tua, kita coba jujur pada diri sendiri, apakah kita juga memiliki anak emas? Lebih nyaman dengan yang adik daripada yang kakak misalkan. Atau bapak lebih senang dengan anak perempuan, ibu lebih senang dengan anak laki-laki. Penilaian ini memang sangat subjektif, berdasarkan dengan pengalaman setiap individu. Anak emas adalah anak yang ketika orang tua itu lebih merasa nyaman dibandingkan dengan yang lain, dan secara emosional ikatan mereka biasanya lebih kuat. Kalau mau pergi meminta bantuan, biasanya anak emas ini berada dalam pilihan yang paling atas yang akan dia tunjuk. Istilah lainnya, dia memiliki nilai lebih dibandingkan anak lain, meskipun nilai lebih itu ada di dalam bawah sadar orang tuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, perilaku bawah sadar yang sama juga masuk dalam konteks kehidupan lainnya di luar keluarga. Misalkan sebagai seorang bos, sebagai tuan atas banyak karyawan, pasti kita punya kecenderungan memiliki karyawan emas yang lebih kita percaya, lebih nyaman untuk ngurus toko. Sebagai sahabat dari sahabat yang lain, kita pasti juga punya sahabat emas yang paling kita kasihi, yang paling kalau ada apa-apa kita langsung datang kepada dia sebagai yang pertama. Pun demikian sebagai rekan kerja, rekan pelayanan, biasanya kita juga tahu punya preferensi, lebih nyaman itu bekerja dengan siapa. Meskipun pekerjaannya sama, hasilnya juga sama, tetapi soal kenyamanan hati biasanya preferensinya pada orang-orang tertentu saja. Bukan saja soal pelayanan maupun kerja, pun demikian misalkan di dalam kehidupan peribadatan atau hidup menggereja. Misalkan lebih nyaman dengan pastor tertentu, dengan pastor yang A lebih enak, yang pastor yang B itu tidak masuk. Atau mungkin istilahnya ada pastor kesayangan misalkan. Dari zamannya frater sampai pastor nempel terus. Namanya juga pastor kesayangan. Misalkan, bisa kita bayangkan bagaimana kisahnya bila dalam satu keluarga hanya memiliki satu anak. Maka sudah pasti anak tersebut akan menjadi anak emas, penerus masa depan keluarga, kebanggaan orang tua, dan orang tua akan berjuang mati-matian untuk menjaga dan melindungi anak satu-satunya, anak yang paling mereka kasihi.
Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam permenungan Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita diajak untuk merefleksikan hal tersebut dalam bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kisahnya sangat mencengangkan. Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan Abraham untuk lahir dalam keluarganya. Bisa kita bayangkan, istrinya mandul, Abraham usianya 100 tahun, lahirlah Ishak. Bisa kita bayangkan Ishak menjadi anak emas, anak yang paling dikasihi oleh orang tuanya. Tetapi kisah sukacita anak emas yang paling dikasihi itu menjadi ambyar, hancur berantakan ketika kalau kita buka kitab Kejadian 22 ayat 2, apa yang tertulis di sana? Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu apa yang dilakukan Abraham terhadap anak emas kesayangannya itu? Dia ajak anaknya ke gunung, ambil pisau, siap sembelih anaknya, dan siap untuk membakar anaknya sebagai kurban bakaran. Kita kadang bisa mengira tindakan Abraham tersebut artinya Abraham tidak mengasihi Ishak, anak kesayangannya, karena tega mau menyembelih dan mengorbankan anaknya. Mungkin kalau zaman sekarang orang langsung bergumam dan berkomen, orang tua macam apa ini? Sadis sekali. Orang tua tidak tahu diuntung, sudah dianugerahi anak, tetapi anaknya masih diperlakukan demikian. Atau mungkin komen kita akan beralih kepada Allah. Allah macam apa ini? Menyuruh umatnya untuk menyembelih dan membakar anaknya sendiri, padahal anak kesayangannya. Nah, permenungan tentang Abraham terhadap Ishak, anak yang dikasihnya itu, akan membawa kita kepada permenungan tentang Yesus. Bagaimana relasi Yesus sendiri dengan Bapaknya? Ingat, Yesus adalah anak emas, anak satu-satunya dari Bapaknya di surga, anak yang paling disayang dan paling dikasihi. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Bapa terhadap Yesus? Minggu lalu dalam bacaan sangat jelas. Yang dilakukan Bapa adalah Yesus diantar ke padang gurun untuk dicobai iblis. Apakah kita berani mendakwa Allah sebagai Bapa yang tidak mengasihi anaknya karena tega membiarkan Yesus, anak emasnya itu, yang kemudian bukan saja dicobai di padang gurun oleh iblis, tetapi membiarkan anaknya menderita, dipukul, diludahi, lalu mati disalib. Padahal dalam Injil hari ini yang tadi kita dengarkan, dalam Markus 9 ayat 7 tertulis sangat jelas, inilah anakku yang kukasihi. Bagaimana mungkin kok kenyataannya demikian? Maka bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan hari ini, Bapak Abraham terhadap Ishak, anak emas yang paling dikasihinya, yang dia lakukan apa? Membawa ke gunung yang jauh, siap untuk disembelih dan dibakar sebagai kurban. Allah Bapa di surga terhadap Yesus, anak emas satu-satunya yang paling dikasihinya, dibawa ke padang gurun, dicobai iblis, lalu dibiarkan menderita dan mati disalib sebagai kurban atas dosa manusia. Maka permenungan masa tobat memang selalu mengasihkan. Bacaan-bacaan yang dihadirkan dalam refleksi aksi puasa pembangunan masa Prapaskah selalu mengarahkan kita kepada kedalaman rohani dengan kesadaran iman yang baru. Dalam hidup, kita kerap menghubungkan antara kesulitan dengan tidak adanya kasih. Menghubungkan adanya penderitaan, artinya tidak adanya cinta. Ratapan dengan tidak adanya perhatian, kesendirian dengan tidak adanya perhatian. Bisa jadi kita berpikir kalau anak kita kesulitan di sekolah, itu tanda gurunya atau pembimbingnya atau dosennya itu tidak mengasihi dia karena memberikan nilai yang jelek, pelajaran yang susah, dan tidak mungkin diselesaikan oleh anak kita. Lalu kita protes. Kalau ada anak
hidupnya sulit, lalu kita berpikir, ini tandanya orang tuanya tidak mengasihi dia. Kita protes, kita sewot, dan kita kepo, menyalahkan keluarganya karena tidak mengasihi anaknya. Kalau di media sosial ada kabar seseorang mengalami penderitaan, kita protes, menyalahkan orang di sekelilingnya. Saudara-saudaranya kita tanggapi dengan miring, karena artinya saudara-saudaranya tidak mengasihi saudaranya yang sedang menderita. Perilaku dan refleksi kita di zaman digital dan modern ini ternyata mudah tumpul dan tidak dalam, karena berada hanya pada tataran luar. Kita mudah untuk memilih yang mudah dilihat, mudah didengar, mudah dikomen, mudah di-sharingkan, dan mudah diposting. Tetapi tidak berani untuk berusaha mengunyah lebih lama dalam hidup doa dan merefleksikan semuanya lebih dalam atas semua dinamika kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Jadi yang mudah dilihat, yang mudah didengar, mudah dikomen, itu yang kita cari. Apalagi yang mudah untuk diposting dan kita bagikan. Nah, dengan pola pikir dan refleksi yang mudah menyimpulkan bahwa tidak adanya kasih Allah dalam berbagai macam kesulitan hidup, perjuangan, keringat, penderitaan, dan kematian macam itu, artinya mudah bagi kita untuk mendakwa Tuhan. Kita mendakwa Tuhan bahwa Ia tidak mengasihi saya. Karena apa? Karena saya masih hidup dalam kesulitan. Hidup saya banyak penderitaan. Hidup saya banyak perjuangan. Katanya, saya adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Tapi mana buktinya? Saya masih hidup susah dan menderita. Akhirnya, doa kita isinya itu-itu saja. Protes, protes, dan protes. Seakan-akan Allah adalah pembantu kita yang harusnya mengasihi kita dengan setia sebagai Tuhannya, dengan melayani kita dengan kenyamanan dan keamanan dari penderitaan. Nah, refleksi serampangan yang tidak teratur tersebut ternyata terbantahkan dengan refleksi Bapa Abraham dengan Ishak, anak yang dikasihinya, dan fenomena Allah Bapa di surga dengan Yesus, anak tunggalnya yang dikasihinya. Kasih terhadap anak yang mereka kasihi ternyata bentuknya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, adanya kesulitan dan penderitaan bukanlah tanda bahwa seseorang tidak dikasihi. Dikasihi atau tidak, orang bisa saja tetap mengalami kesulitan, perjuangan, dan penderitaan. Orang tua memberikan begitu banyak perhatian dan fasilitas kehidupan kepada anaknya yang dikasihi sedemikian rupa, memanjakannya. Tetapi tetap saja, sang anaknya mengalami kesulitan dan perjuangan dalam hidupnya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga bisa melihat seorang anak dalam keluarga lain yang diberikan perhatian, fasilitas penunjang kehidupan yang sederhana, tetapi justru bahagia, sukacita dalam menjalani tugas perutusannya sebagai anak. Sekali lagi, adanya kesulitan dan penderitaan bukanlah tanda bahwa seseorang tidak dikasihi. Yang membedakan di sini adalah sikap. Rasa dikasihi itu membuat orang menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Rasa dia mengasihi saja itu yang membuat kita kuat. Kesadaran bahwa di tengah keterbatasan orang tua kita, mereka tetap mengasihi kita, itulah yang menguatkan kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, ada kemungkinan kita dikasihi atau tidak dikasihi orang, tetapi tidak ada kemungkinan bahwa kita tidak dikasihi oleh Allah. Yang ada adalah bahwa kita kadang merasa tidak dikasihi Allah. Mungkin perasaan kita kadang bilang saya tidak dikasihi Allah, tetapi sebenarnya Allah tetap mengasihi kita. Mari kita lihat orang yang paling dekat dan yang paling dikasihi oleh Yesus, yaitu para rasul. Para rasul dan orang-orang kudus adalah orang-orang yang hidupnya ternyata penuh dengan
penderitaan, tetapi mereka tangguh menghadapinya karena mereka tahu Yesus mengasihi mereka. Merekalah orang-orang yang sungguh merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Maka penderitaan dan bahkan kematian mereka tidak melunturkan kesadaran bahwa mereka dikasihi oleh Allah. Kita lihat para rasul. Rasul Petrus mati sebagai martir, dibunuh, lalu disalibkan terbalik. Rasul Yohanes juga sama, mati, wafat sebagai martir. Dia dibuang dalam minyak yang mendidih. Rasul Yakobus juga ternyata tidak jauh berbeda, martir, dipenggal kepalanya di Yerusalem. Rasul Matius juga sama, ia dibunuh sebagai martir dengan pedang. Yakobus juga sama, ia dibunuh dilempari batu dari bait Allah. Santo Andreas juga sama, ia dibunuh sebagai martir. Santo Thomas juga sama, dibunuh ditembusi dengan tombak di India. Santo Filipus juga sama, dia disalibkan di Turki. Santo Bartolomeus juga sama, dibunuh, dikuliti, dan dihabisi, disalibkan di Armenia. Santo Simon juga sama, dibunuh sebagai martir di Persia. Santo Yudas Tadius juga sama, dibunuh sebagai martir. Santo Matias menggantikan Yudas Iskariot juga sama, dibunuh sebagai martir di Ethiopia. Rasul Paulus yang pergi kemana-mana mewartakan kasih dan kisah tentang Yesus juga mati, dibunuh, dipenggal kepalanya. Santo Markus juga sama, diseret di sepanjang jalan-jalan di Alexandria sampai mati. Semua patung-patung di atas kapel kita, orang-orang terdekat Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus. Nasibnya seperti itu. Tetapi semua perjuangan dan penderitaan mereka itu mereka perjuangkan dengan mati-matian karena mereka tahu Allah mengasihi mereka. Begitu pula kesediaan Yesus dan Abraham Ishak untuk berkurban bukan menandakan bahwa mereka tidak dikasihi oleh bapaknya, namun menjadi bukti bahwa mereka sungguh merasa dikasihi oleh bapaknya, sehingga mereka memperjuangkan semuanya. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, janganlah mengkaitkan perjuangan dan penderitaan kita dengan tidak adanya kasih Allah dalam hidup ini. Justru karena saya merasa sungguh dikasihi Allah, maka saya siap untuk menjalankan perjuangan kehidupan saya secara militan. Dalam keluarga, karena saya tahu Allah mengasihi saya, maka saya siap menjalankan perjuangan saya sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang pelajar, seorang kakak, seorang adik. Justru karena Allah mengasihi saya, maka saya siap berjuang sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang teman dan sahabat dari yang lain. Karena saya merasa sungguh dikasihi Allah, maka saya siap menerima semua konsekuensi dan menjalankan perjalanan pesiaran hidup saya. Jadi, kalau kita merasa berat memikul salib hidup kita, maka pertanyaannya bukanlah apakah Allah mengasihi saya, tetapi harus diganti dengan apakah aku merasa dikasihi Allah. Kalau kita merasa dikasihi Allah, maka apapun yang kita jalankan, penderitaan, perjuangan, keringat, dan air mata, itu menjadi tidak ada apa-apanya, karena begitu rendah dibandingkan betapa besarnya kasih Allah kepada saya. Rumusannya bukan aku menderita, artinya Allah tidak mengasihiku, tetapi Allah mengasihiku, maka aku kuat menanggung deritaku. Rasa dikasih ini jugalah yang akan membuat kita tahan bermati raga, berpantang, dan terus berdoa, bertekun dalam pertobatan masa prapaskah ini. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai orang tua, kalau kita punya anak kesayangan, hantarkanlah dia pada pengalaman
dikasihi oleh orang tuanya. Karena dengan pengalaman dikasihi oleh orang tuanya, dia bisa kuat dalam menjalankan perjuangan selanjutnya. Dukung dan terus doakanlah mereka yang kita kasihi dengan cara berikanlah dia kesempatan dan pengalaman untuk kuat menjalani konsekuensi perjuangan dan penderitaan kehidupannya. Jangan justru dibuaikan oleh sesuatu yang kita tahu justru akan melemahkan dia. Lihatlah Abraham kepada Ishak dan lihatlah Allah Bapa kepada Yesus, putra yang dikasihinya.